Halo YouTubers, balik lagi dengan Vida di YouTube edisi pekan ini. Kali ini YouTube akan memberikan informasi nih tentang 5 skandal korupsi terbesar di Indonesia. YouTubers, maraknya kasus korupsi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius yang menghambat pembangunan ekonomi dan merugikan masyarakat dengan total kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Wow. Praktek ilegal ini tidak hanya merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lantas, skandal korupsi apa aja sih yang mempunyai nilai korupsi terbesar di Indonesia? Yuk, langsung aja kita lihat kasusnya satu persatu. YouTubers, kasus kondensat ilegal ini terjadi saat Direktur Utama PT TPPI Honggo Wendratno mengajukan program PSO atau Public Service Obligation melalui surat ke BP Migas. Nah, dia ini mengaku mampu menghasilkan produk aromatik. Selain itu, ia juga mengaku bisa memproduksi bahan bakar minyak, khususnya migas RON 88 atau bensin premium. Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono, menunjuk PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Penunjukan ini dilakukan tanpa melibatkan tim penunjukan penjual minyak mentah atau kondensat bagian negara. Pada 22 Juni 2020, pengadilan menjatuhi vonis 16 tahun penjara kepada Honggo Wendratno dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Hukuman ini diberlakukan setelah Honggo terbukti merugikan keuangan negara sebesar 37,8 triliun rupiah dalam penunjukan kondensat bagian negara. Namun, Honggo masih berstatus buron saat vonis dibacakan. YouTubers, selanjutnya ada kasus korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu pada awal tahun 2000-an yang merugikan negara sekitar 78 triliun rupiah. Kasus ini pun menyeret pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi. Ia diduga bersekongkol dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, yaitu Raja Tamsir Rahman untuk menyerobot ribuan hektar lahan negara. Nah, pada 14 Agustus 2022, Surya kembali ke tanah air setelah sempat tinggal di Taiwan selama beberapa tahun. Kemudian langsung dijemput petugas Kejaksaan Agung. Dan pada 23 Februari 2023, Surya dijatuhi hukuman vonis 15 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar sejumlah uang, meliputi uang denda 1 miliar rupiah, uang pengganti kerugian 2,2 triliun rupiah, dan uang ekonomi 39,7 triliun rupiah atau hukuman pengganti 5 tahun penjara. Namun, hukuman tersebut dipotong oleh Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung juga memotong denda untuk Surya Darmadi dari 40 triliun rupiah menjadi hanya 2 triliun rupiah. YouTubers, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sempat menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus ini terjadi saat Indonesia tengah mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Ada puluhan bank tumbang akibat harga dolar Amerika Serikat yang meroket tajam. Awalnya Bank Indonesia memberikan bantuan dana sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank agar tidak mengalami kolaps. Sayangnya nih, dana tersebut justru disalahgunakan oleh para penerima. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyatakan bahwa negara rugi sekitar 138 triliun rupiah pada Agustus 2000. Nah, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turun tangan untuk mengatasi kasus ini sejak tahun 2008.
Beberapa pelaku pun sudah diadili, termasuk Syamsul Nur Salim dan Icih Nur Salim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI. YouTubers, pada tahun 2015 hingga 2020, Kejaksaan Agung telah menetapkan sebanyak 21 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga di IU PT Timah dengan nilai kerugian mencapai 300 triliun rupiah. Dan beberapa tersangka yang terlibat meliputi Direktur Utama PT Timah dari tahun 2016 hingga 2021, Mohtar Riza Pahlevi, hingga suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor IPB Bambang Hero Saharjo yang merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Bila dilihat secara rinci, nilai kerusakan terdiri dari kerugian ekologi sebesar 183,7 triliun rupiah, ekonomi lingkungan 74,4 triliun rupiah, serta biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Para pelaku mega korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut telah dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Harvey Muiz juga harus membayar denda dan uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. YouTubers, kasus mega korupsi raksasa terbesar di Indonesia saat ini dipegang oleh PT Pertamina Patraniaga. Kasus korupsi yang belakangan ini tengah ramai menjadi perbincangan publik ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Wow! Awalnya nih, Kejaksaan Agung menyebutkan nilai kerugian dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sebesar 193, triliun rupiah pada tahun 2023. Dan Kejaksaan Agung pun telah menetapkan 9 tersangka. Di antaranya petinggi subholding Pertamina dan sejumlah bos perusahaan swasta dalam dugaan kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. YouTubers, itulah 5 skandal korupsi terbesar di Indonesia. Nah, kasus-kasus besar ini menunjukkan betapa mendesaknya penerapan sistem pencegahan korupsi yang efektif. Dan selain 5 kasus di atas, ada juga nih kasus PT Asabri Persero dengan jumlah 22,7 triliun rupiah. Ada juga PT Jiwasraya 16,8 triliun rupiah, kasus sawit CPO 12 triliun rupiah, Garuda Indonesia 9,37 triliun rupiah, dan kasus proyek BTS 4G 8,7 triliun rupiah. Oke YouTubers, semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan buat YouTubers semua. Saksikan terus YouTube edisi selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa. Bye-bye.